Berikutnya adalah sensor kimia potensiometri ya, bermembran padat atau solid state. Apa itu sensor potensiometri? Sensor kimia potensiometri menggunakan pengembangan potensial listrik pada permukaan material padat ketika dicelupkan dalam larutan yang mengandung ion-ion yang dapat ditukarkan pada permukaan. Besarnya potensial berhubungan dengan jumlah ion dalam larutan. Contoh ya, misalnya kita memiliki logam perak atau kawat perak. Kemudian kawat itu kita celupkan ke dalam larutan perak. Nah, ketika kita celupkan dalam larutan perak, maka kesetimbangan perak ya menjadi Ag plus dan elektron ini akan terganggu ya dengan adanya larutan perak ya, larutan Ag ini ya. Jadi Ag ini akan mengganggu kesetimbangan Ag plus elektron ya. Jadi ini terjadi gangguan kesetimbangan. Semakin banyak Ag ini, semakin banyak konsentrasi Ag, maka gangguannya semakin besar, yaitu akan dihasilkan beda potensial pada antar muka ya. Jadi ini adalah antar muka dari logam perak dan larutan perak. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya ini saya ganti dengan kawat Cu misalnya ya. Cu, kemudian di sini ada Cu2+ dan 2 elektron. Kemudian di sini ada larutan Cu. Nah, itu nanti juga akan kawat Cu bisa menyensor Cu2+. Seperti itu ya. Kemudian ada 4 kategori membran yang digunakan dalam sensor kimia potensiometrik secara umum. Yang pertama adalah membran gelas. Ya, membran gelas. Dia selektif terhadap ion-ion seperti H+, Na+, dan NH4+. Ya, jadi ini adalah sensor pH. Kemudian yang kedua, membran garam anorganik yang sedikit larut. Ya, misalnya contohnya adalah kristal tunggal lanthanum trifluorida atau elektroda selektif ion F-. Atau cakram yang dibuat dari cerbuk yang ditekan dari garam atau campuran garam seperti Ag2S dalam campurannya dengan AgCl, yaitu elektroda selektif ion S2- dan elektroda selektif ion Cl-. Jadi ini satu elektroda bisa menyensor dua ion ini. Kemudian yang ketiga, membran ionofor yang diamobilisasi dalam polimer. Dia mengandung ionofor, yaitu biasanya pengompleks ya, complexing agent, ion selektif, atau penukar ion yang diamobilisasi dalam matriks plastik seperti PVC. Ya, jadi misalnya ada pengomplek ya, pengomplek itu tidak dibiarkan begitu saja dalam sensor, tapi dia harus diikatkan pada PVC supaya tidak lepas. Ya, kalau dia dibiarkan begitu saja, dia akan lepas, nggak bisa nyensor lagi nanti. Ya, nanti cara-caranya ada ya, jadi nanti dicampurkan begitu dengan menggunakan pelarut THF. Kemudian yang keempat, membran enzim yang diamobilisasi dalam gel atau terikat secara kimia. Ya, semua itu pengompleks itu harus diamobilkan ya. Membran ini menggunakan reaksi katalitik enzim yang spesifik. Enzim tergabung dalam matriks atau diikat pada permukaan substrat padat. Nomor 1 dan nomor 2 ini masuk kategori membran padat. Sedangkan yang 3 dan 4 ini masuk kategori membran cair. Sekarang kita bahas yang pertama adalah sensor membran gelas. Contohnya adalah elektroda selektif gelas untuk pH meter. Membran gelas sodium silikat dibuat melalui penggabungan campuran Al2O3, Na2O, dan SiO2 yang dilelehkan dan ditiupkan dengan ketebalan 0,3 sampai 0,4 mm. Oleh karenanya itu, ya ini tipis sekali ya. Oleh karenanya elektroda gelas ini mudah rapuh ya. LD itu elektroda ya. Jika sedikit jumlah Al2O3, maka elektroda tersebut itu baik untuk menyensor H+ atau untuk pH. Sedangkan kalau
Al2O3-nya ditingkatkan, maka dia dapat merespon Na+, Li+, dan K+. Nah, ini campurannya berapa? Ya, ini mestinya sudah paten ya. Jadi yang menemukan ini tentunya dia sudah mendapatkan paten ya, sehingga nanti ini ada komposisi tertentu. Semua sensor kimia potensiometri dikondisikan sebelum digunakan, tidak kecuali elektroda pH. Proses pengkondisian untuk membran gelas biasanya dilakukan dengan merendamnya dalam HCl 0,1 selama 1-2 jam. Ini terutama untuk yang elektroda baru ya. Kalau yang sudah lama, yang sudah sering dipakai, ya enggak usah lama-lama, mungkin sudah cukup. Jadi kapan kita merendamnya? Lah kita mau kerja misalnya ya, kita nyiapin dulu larutan yang mau kita ukur. Lah sebelum itu kita menyiapkan elektrodanya dulu, dicuci ya, kita cek juga di dalamnya apakah inner solusinya sudah diisi atau masih ada isinya atau tidak. Kemudian baru dilakukan perendaman ya. Kemudian kita menyiapkan yang lain. Jadi tidak membuang waktu gitu. Jadi merendam elektroda ini sambil kita menyiapkan larutan yang mau diukur. Dan struktur elektroda gelas terdiri dari situs atau site anionic silikat, yaitu SiO4 yang mengikat kation monovalen yang bersifat reversible. Jadi reaksinya itu harus reversible ya, kanan kiri, tidak boleh satu arah. Ya, jadi reaksinya harus reversible. Jadi syarat untuk sensor potensiometri itu reaksinya harus reversible. Ya, jadi ada dua arah, kanan dan kiri. Dalam membran pH sensitif, proses pengkondisian melibatkan pembentukan glukosil 0 atau SiO-H+ pada permukaan gelas seperti reaksi berikut. Ya, jadi awalnya sebelum direndam itu seperti ini, jadi SiO-Na+. Begitu sudah direndam, maka Na ini akan diganti oleh H. Ya, jadi akan terbentuk SiO-H+ plus Na+. Jadi nanti elektroda gelas itu ini ya, yang digunakan adalah ini. Ya, SiO-H+. Penambahan Al2O3 mengakibatkan perubahan struktur gelas, membuatnya mudah untuk menempatkan kation monovalen lain menempati situs SiO- dan meningkatkan selektivitasnya terhadap ion-ion ini. Ketika membran gelas dimasukkan dalam air, proses pemisahan muatan terjadi melewati antarmuka gelas air, akan menghasilkan kenaikan beda potensial ya. Jadi rumus pH ya, pH adalah sama dengan min log konsentrasi H+ ya. Tapi yang benar adalah aktivitas H+, tapi aktivitas ini sulit diukur ya, kita sulit untuk menentukan, maka selama ini kita menggunakan konsentrasi. Nah, seperti ini ya, tadi pembentukan potensial antarmuka membran gelas itu seperti ini. Yang tadi glukosil 0-nya tadi ya, sudah mengikat H+ ya, tadi awalnya kan Na, kemudian direndam dalam HCl, sehingga akan terbentuk SiO-H+ ya. Ini akan berseimbangan dengan SiO- dan H+. Nah, ketika elektroda gelas ini dicelupkan dalam air, maka dalam air yang tentunya mesti ada H+ ya, H+ ini akan mengganggu keseimbangan yang di atasnya ini. Ya, jadi H+ ini masuk, yang di sini bisa keluar. Ya, sehingga otomatis ini akan terganggu keseimbangannya dan harus reversible ya. Jadi reaksinya harus reversible, tidak boleh satu arah. Nah, semakin banyak H+ maka potensialnya semakin tinggi. Dan nanti potensial nanti diterjemahkan dengan pH ya. Jadi nanti ada hubungannya dengan pH. Dan ini adalah antarmuka, interface antara membran gelas ya atau elektroda dan air. Peningkatan aktivitas H+ dalam sampel akan mengakibatkan penurunan muatan negatif pada situs antarmuka membran. Sehingga adanya larutan pembanding dalam atau internal filling solution dapat menjaga pH konstan atau menyeimbangkannya. Ya, jadi di dalam elektroda itu di tengah-tengahnya kan ada internal filling solution atau larutan pembanding dalam
itu akan menyeimbangkan kesetimbangan ini ya. Jadi nanti misalnya ini membran gelas ya, kemudian di dalamnya ini ada internal filling solution, misalnya ada H plusnya ya, HCl, maka nanti akan terus-menerus membuat ini selalu setimbang. Kecuali nanti ada sampel yang dari luar ini mengandung H+, maka dia akan mengganggu kesetimbangan itu. Dan kesetimbangan itu karena gangguan itu maka akan timbul beda potensial ya. Pemasangan elektroda ya itu mesti harus ada referennya ya. Jadi sebagai pembanding itu harus ada. Seperti ini adalah susunan sel elektrokimia dari membran gelas. Ya, jadi di sini adalah reference electrode, kemudian di sini adalah working electrode. Nah, elektroda gelas adalah working electrode. Ya, reference electrode ya seperti kuliah elektrometri ya, ini adalah pembanding ya, elektroda pembanding yang potensialnya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi larutan sampel. Ya, tidak dipengaruhi oleh konsentrasi larutan sampel. Jadi dia potensialnya selalu tetap. Yang namanya pembanding itu harus tetap ya. Terus nanti ada pembanding sekunder, ada pembanding primer ya. Ini adalah pembanding sekunder. Sedangkan pembanding primernya adalah apa? Elektroda normal hidrogen. Tapi itu nggak dipakai ya, karena jarang dipakai, hampir tidak pernah dipakai. Karena apa? Karena untuk mengendalikan tekanan 1 atmosfer itu kan sulit. Ya, oleh karena itu dipilihlah elektroda referen, misalnya AgCl atau elektroda kalomel. Itu ya, sebagai elektroda pembanding. Kemudian dipasang seperti ini ya. Kemudian bagaimana kita bisa menuliskan, nah ini namanya menuliskan sel elektrokimia. Jadi ini adalah sel elektrokimia, itu menulisnya seperti ini. Jadi di dalam jurnal-jurnal itu tidak perlu digambar seperti ini ya, tidak perlu digambar seperti ini, tetapi cukup ditulis seperti ini. Jadi kita sudah bisa membayangkan bahwa susunan elektrodanya adalah seperti ini. Ya. Jadi ini sudah suatu perjanjian begitu ya. Urutannya seperti ini ya. Jadi di dalam misalnya ini elektroda pembandingnya adalah Hg, Hg2Cl2. Ya, di tengah ini adalah kawat ini ya misalnya ya. Kawatnya ini sih sebetulnya kalau untuk Hg ini adalah platina. Tapi di sini ya itu yang berperan adalah Hg ya, kemudian Hg2Cl2 itu mencampur di sini, tercampur situ. Di situ menulisnya harus koma ya. Karena apa? Ini padat, menulisnya koma. Hg, Hg2Cl2. Dan ini tidak boleh dibalik ya. Karena ini sudah urutannya seperti ini. Pertama ini di ujungnya logam, di ujung sini juga logam ya. Pertama adalah Hg, kemudian Hg2Cl2. Kemudian ini kan zat padat ya. Kemudian di sini inner solutionnya ya itu adalah KCl jenuh. Nah, maka antara zat padat dan zat cair di sini dipisahkan. Nah, ini pemisahnya. Itu nulisnya seperti ini ya. Jadi dinotasikan seperti ini. Jadi garis lurus begitu. Ya, ini menunjukkan ini padat. Kenapa ini koma? Karena sesama padat. Jadi Hg, Hg2Cl2. Ini artinya ini padat, ini cair. Kemudian berikutnya menulisnya ini sama-sama cair, di sini cair, di sini cair. Ya, tapi terpisah oleh suatu membran di sini ya. Ini sebetulnya adalah hanya membran penghubung ya. Di sini ada membran tetapi tidak, membran itu sifatnya inet ya. Jadi sifatnya inet, ditulis seperti ini. Jadi ini adalah potential junction nanti ya. Penghubung saja ya. Jadi itu notasinya ditulis dua begini ya. Ini cair, sama-sama cair tapi dipisahkan oleh membran yang tidak, yang inet ya. Hanya sebagai penghubung saja. Ya, sample solution itu yang warna kuning ini. Kemudian berikutnya adalah membran gelas ya. Membran gelas. Nah, ini antara sampel ya larutan itu dan membran gelas kan beda fasa ya. Ini cair, ini padat. Maka notasinya adalah satu garis lurus begini. Kemudian antara membran gelas
dan larutan internal solution ya ini, yaitu HCl itu dipisahkan dengan cara notasinya seperti satu gitu ya, karena ini padat, ini cair. Berikutnya semakin masuk ke sana adalah AgCl ya, jadi AgCl baru paling tengah adalah Ag ya, jadi antara HCl dan AgCl itu dipisahkan ya, berbeda fasa, maka ditulis notasinya seperti ini, garis lurus begini, tidak miring tapi lurus. Dan AgCl, Ag ini sama-sama padat, maka ditulisnya AgCl, Ag. Kalau kita lihat secara keseluruhan seperti ini, tidak ada sulitnya ya bagaimana kita menuliskan sel elektrokimia. Jadi urut dari referen elektro dulu ya, tengah ini logam, kemudian di sini garam yang mengendap ini, kemudian keluar lagi ke sini ya, masuk lagi situ ya. Jadi itu adalah urutan ya. Jadi kalau kita sudah melihat dalam jurnal-jurnal itu ditulis seperti ini, maka itu gambarannya adalah seperti ini ya. Sel elektrokimia itu namanya. Ya ini penulisan sel elektrokimia, sensor kimia utama dituliskan sebelah kanan, elektroda referen ditulis sebelah kiri ya. Tadi kan sudah urut referennya sebelah kiri ya, referennya sebelah kiri. Ini menggunakan referen atau pembanding kalomel. Ya, ini adalah kalomel Hg2Cl2 dengan KCl jenuh. Jadi biasanya disebut sebagai kalomel jenuh. Nah, seperti ini penggambaran elektroda kombinasi pH referen. Jadi karena pH pengukur pH itu sangat-sangat sering, maka kalau dipasang alat seperti yang tadi ya, sendiri-sendiri antara referen dan kerja sendiri atau elektroda indikator sendiri-sendiri, maka ribet gitu ya. Oleh karena itu dibuatlah yang praktis, sehingga referennya itu disematkan di sampingnya begitu kecil ya, referennya disematkan di sampingnya. Ketika kemudian ini langsung ke alat, kalau dicelupkan ini dua-duanya kan sudah bisa memberikan respon ya, gitu ya. Jadi nanti langsung ini adalah pembandingnya di sini. Jadi di sini ada lubang ya, di sini ada lubang sehingga nanti ada kontak elektrolitnya ya. Jadi untuk kepraktisan mengukur ya, apalagi nanti di lapangan kalau harus dua yang digunakan kan jadi ribet ya. Jadi khusus untuk elektroda gelas itu ada namanya elektroda kombinasi. Nah ini tadi kalau kita lihat pada gambar sebelumnya ini ya, seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, potensial mana yang harganya tidak dipengaruhi oleh larutan sampel, atau potensial mana yang dipengaruhi oleh konsentrasi larutan sampel. Ini banyak sekali potensial ya. Potensial antarmuka ada 5. Nah, ER ini adalah potensial antarmuka elektroda pembanding dalam dan inner solution dari elektroda referen. Kemudian ada lagi potensial antara inner solution dari elektroda referen dan larutan sampel. Ya. Kemudian ada potensial ya antara larutan sampel dan membran gelas ya. Kemudian ada lagi potensial antara membran gelas dan pembanding dalam. Ada lagi potensial antara pembanding dalam dari elektroda kerja ya dan elektroda pembanding dalam. Ya, jadi ada 5 macam. Nah, mana yang potensialnya dipengaruhi oleh konsentrasi larutan sampel? Yang di sini selama pengukuran tetap harganya ya. Kan nggak diubah-ubah ini. Inner solusinya kan tetap selama pengukurannya. Jadi ini harganya tetap. Kemudian EJ.
Karena elektroda referen ini adalah tidak dipengaruhi oleh konsentrasi larutan sampel, maka EJ tetap. Kemudian bagaimana dengan EG? Ya, EG ini kalau misalnya larutan ini diganti konsentrasinya, maka apakah EG ini berubah? Ya, berubah. Karena apa? Karena membran gelas ini itu sifatnya elektroaktif ya, sehingga nanti dia bisa merespon dengan melihat berapa jumlah ya, dari berapa jumlah atau konsentrasi dari larutan analit ini ya. Jadi ini dipengaruhi oleh konsentrasi ya. Jadi EG ini adalah potensial yang dipengaruhi oleh konsentrasi larutan sampel. Kemudian EG aksen, karena selama pengukuran ini tidak diganti-ganti, maka dia harganya tetap. Demikian juga dengan ER aksen ya. Jadi ER, EJ, ER aksen dan EG aksen itu tetap, yang berubah adalah hanya EG. Nah, ini ya. Jadi potensialnya yang terukur bagaimana ya? Potensial yang terukur adalah potensial elektroda kerja dikurangi potensial elektroda referen. Ya, yang tadi itu ya, E sama dengan EG plus EG aksen plus ER aksen min ER min EJ. Nah, ini kalau ini adalah miliknya referen ya, ER dan EJ ini ya. Kalau dikurung begitu ini plus ya. Ini karena nggak dikurung maka sama-sama min. EG dan EG aksen adalah dua potensial antarmuka gelas air. ER dan ER aksen adalah dua potensial elemen referen. EJ adalah potensial liquid junction. Dalam pengukuran, semua potensial konstan dan hanya potensial EG yang berubah karena perubahan pH larutan. Sehingga potensialnya, ya potensial selnya sesuai dengan persamaan Nernst. Nah, seperti ini ya. Tadi kan potensialnya banyak yang konstan ya. Lah konstan itu di sini. Ya. Kemudian ini ya, yang di sini adalah yang EG tadi, ya, yang dipengaruhi oleh konsentrasi ya, potensial yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Sementara yang di sini konstan yang 4 tadi. Ya, jadi yang 4 tadi menghasilkan potensial yang harganya konstan selama pengukuran. Ya, kemudian E sama dengan konstan plus RT per NF ln aktivitas H+. Kemudian kalau pH ya, kemudian harga RT per NF ini ln-nya diganti log ya, kemudian konsentrasi H+-nya diubah menjadi pH ya, jadi min log H+, maka E sama dengan konstan min 59,1 pH. 59,1 itu karena pada suhu 25 derajat Celcius ya. Faktor Nernst adalah 2,303 RT per NF untuk kation monovalen adalah plus 59,1. Ya, jadi kenapa kok di sini monovalen? Karena H+ kan muatannya 1 ya. Muatannya 1 maka di sini N-nya 1. Ya, jadi karena muatannya 1 maka N1. Kalau misalnya elektroda lain ya, kita untuk mengukur kalsium muatannya 2 maka N-nya di sini 2. Ring kerja elektroda gelas 1 sampai 14 perlu diingat bahwa pada pH tinggi adanya ion-ion monovalen seperti K+ dan Na+, membran gelas juga merespon ion-ion ini yang disebut sebagai kesalahan ion alkali. Probe gas terlarut. Sini menggunakan sensor membran gelas ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi untuk penentuan konsentrasi gas dalam yang terlarut dalam larutan yang aqueous. Disebut probe karena sistem sel elektrokimianya sudah lengkap. Elektroda kombinasi pH referen ditempatkan dalam barel atau tong amoniak probe. Membran permeabel gas seperti membran dialisis disisipkan pada bagian ujung tabung dan tabung diisi larutan amonium klorida dengan konsentrasi biasanya 0,1 molar. Seperti berikut ini ya. Jadi ini sebetulnya ya kalau kita lihat yang di tengah ini sebetulnya sama dan memang sama ya, elektroda gelas. Ini adalah elektroda gelas
yang dimasukkan dalam barel tadi itu ya, tabung yang lebih besar ukurannya, kemudian di bagian ujung sini diisi diberi membran yang permeabel terhadap gas. Artinya membran itu hanya bisa dilewati oleh gas ya. Caranya di dalam ini tidak bisa keluar tapi gas bisa masuk. Ya, maksudnya itu permeabel terhadap gas. Tinggal mengisi amonium klorida di sini, maka elektroda ini ya, jadi elektroda gelas tadi sudah berubah menjadi elektroda untuk mengukur amonia. Ya, jadi ini sudah bisa digunakan untuk mengukur amonia ya. Jadi tinggal dimasukkan dalam barel ini, kemudian diberi amonium klorida di tengahnya, kemudian di sini diberi membran yang permeabel terhadap gas. Jadi bisa digunakan untuk mengukur amonia. Elektroda gelas dalam keadaan tertutup pada permukaan bagian dalam membran gas permeabel dan memonitor mencatat pH larutan amonium klorida. Sebelum digunakan untuk mengukur, probe dikondisikan dengan cara merendamnya ke dalam larutan NaOH untuk menghasilkan amonia bebas seperti reaksi berikut. Ya, jadi tadi dalam inner solution ada NH4+ ya. Kemudian dicelupkan ke dalam larutan NaOH, maka akan dihasilkan NH3 ya, gas NH3. Nah, ketika pengukuran ya gas NH3 tadi ya berseimbangan dengan NH4+ dan OH-. Nah, OH- inilah yang nanti diukur oleh sensor gelas tadi ya. Jadi ini nanti diukur oleh elektroda gelas tadi. Nah, jumlah OH- kan sebanding dengan NH4+ ya, dan sebanding dengan amonia ya. Jadi ini 1 mol, 1 mol, 1 mol. Manfaatnya apa? Untuk penentuan amonia dalam air buangan dan dalam air ya. Jadi amonia ini memang selalu ada ya dalam air buangan itu, karena ini adalah peruraian dari makanan misalnya ya, itu akan menghasilkan gas amonia. Kemudian penentuan NH4+ yang berasal dari N-organik, misalnya penentuan protein ya. Protein itu kan dengan cara menentukan N-nya ya, jumlah N-nya. Kemudian probe tidak efektif untuk mengukur larutan yang berwarna atau keruh. Ada sedikit interferensi pada pemisahan menggunakan membran gas yang permeabel. Hanya sedikit amonia yang dapat berdifusi melalui membran. Membran gelas pH sensitif pada probe merespon pH larutan NH4Cl sesuai persamaan ya. Tadi kan di dalam inner solution ada NH4+ ya. NH3 ini ya, setelah direndam dalam NaOH kan tadi akan menghasilkan NH3 gas. Nah, ini akan ada kesetimbangan dengan NH4+ dan OH-. Dan secara tidak langsung konsentrasi amonia dalam sampel adalah E sama dengan konstan min 59,1 log konsentrasi NH3. Ya, jadi di sini kenapa min ya? Ini karena ada ini. Karena yang disensor adalah OH-. Ya. Yang disensor oleh pH adalah OH-. Respon gas terjadi secara perlahan karena difusi gas melalui membran permeabel dan kesetimbangan dengan inner electrolyte solution membutuhkan waktu ya. Jadi tadi itu sensor itu kan ada beberapa membran ya, ada 2 membran. Membran yang pertama itu untuk gasnya ya. Yang pertama ini, yang kedua yang di sini. Ya, membran gelas ini yang kedua. Jadi tentunya pasti membutuhkan waktu lebih lama ya, karena untuk sampai ke dalam kan mesti banyak tahapan yang harus dilewati ya. Untuk NH3 95% dibutuhkan waktu 1 menit. Jadi dibutuhkan waktu ya lumayan ya, agak lama. Tapi biasanya untuk potensiometri itu mesti larutan diaduk ya. Jadi itu untuk mempercepat reaksi. Nah, ini contoh probe gas terlarut ya. Jadi ada untuk misalnya kita mau menyensor
gas CO2, maka inner solution-nya ya itu digunakan NH4CO3. Yang tadi kan untuk menyensor NH3 ya. Untuk sensor NH3 di sini digunakan NH4Cl kan begitu ya. Kemudian menggunakan elektroda gelas ya, ada di dalamnya dan elektroda gelas sama. Jadi tadi NH4Cl tinggal diganti NaHCO3 itu bisa digunakan sebagai sensor untuk CO2. Reaksinya seperti ini ya. Jadi CO2 plus H2O menjadi HCO3- plus H+. Jadi yang disensor nanti adalah H+-nya ini ya. Karena ini adalah sensor pH gelas. Ya, mensensor pH ya. Bahannya gelas. Ini H+ dengan pH. Kemudian untuk sensor SO2 sama, jadi tinggal mengganti inner solution yang tadi ya NH4Cl tadi itu diganti NaHSO3. Maka sudah bisa digunakan sebagai sensor gas SO2. Ya, SO2 plus H2O menjadi HSO3- plus H+. Lah, H+ lah inilah nanti yang disensor oleh pH ini. Kemudian ada lagi ya, yang ini belum diterangkan ya, yang ke bawah ini sensornya ini belum diterangkan ya tadi secara khusus, tapi sudah bisa masuk ke dalam proof sini ya. Misalnya untuk sensor HF ya, HF itu inner solusinya H+ begitu saja. Ya boleh asam, bisa HCl begitu. Kemudian reaksinya adalah HF ya, berseimbangan dengan H+ dan F-. Nah, F-nya ini disensor dengan FLA F3. Ya, F dengan membran LaF3. Kemudian untuk sensor H2S itu inner solusinya buffer pH 5. Kemudian elektroda yang digunakan yang ada di dalam tadi ya, di dalam barel tadi itu adalah sensor S2- ya. Jadi bahan membrannya adalah Ag2S. Nah, di sini reaksinya H2S ya berseimbangan dengan HS- plus H+. HS- berseimbangan dengan S2- dan H+. Nah, yang disensor adalah S2-nya ini. Nah, ini ya. Yang disensor adalah S2-nya ini. Ya. Ini kalau dibuat logika juga H+ ini juga bisa disensor ya sama ini. Ya, kalau kita misalnya menggunakan elektroda gelas mungkin bisa saja ya H2S ini. Tapi lebih spesifik ini mungkin ya. Jadi lebih apa ya? Lebih selektif ini daripada H ya. Kalau karena apa? H+ itu kan selain dari H2S mungkin jadi asam, ada asam-asam yang lain mungkin nanti akan disensor juga begitu ya. Jadi ini lebih spesifik menggunakan sensor Ag2S ya untuk menyensor S2- ya. S2- ini. Kemudian untuk sensor HCN ya, gas HCN cyanida, maka inner solutionnya adalah menggunakan KAgCN2-. Nah, reaksinya AgCN2- berseimbangan dengan Ag+ dan 2CN-. Nah, ini Ag+ ini disensor dengan elektroda Ag ya. Elektroda Ag yaitu sensor untuk Ag+ ya. Reaksinya seperti yang pertama dijelaskan ya. Untuk sensor potensiometri menggunakan kawat itu ya. Jadi ini mudah sekali pembuatannya. Jadi tinggal kawat perak itu dimasukkan dalam tabungnya diisi KAgCN2-. Nah, sekarang bagaimana cara membuat KAgCN2-? Ya. Kita bisa membuatnya dengan misalnya Ag nitrat. Ya, kemudian kita beri KCN. Kita beri KCN berlebih sehingga nanti akan membentuk kompleks KAgCN2-. Ya, jadi endapan akan mengendap sebagai AgCN. Kemudian kita beri KCN berlebih, maka endapan itu larut membentuk KAgCN2- kompleks. Ya, ini bisa digunakan sebagai inner solution sensor asam cyanida. Ya. Beberapa waktu yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu ada apa ya? Ada kasus ya cyanida. Nah, ini bisa sebetulnya menggunakan sensor ini.
Nah, ini kalian juga tolong bisa ya latihan ya, bisa latihan bagaimana desain elektroda untuk sensor CO2, SO2, HF, H2S, dan HCN ya. Coba buat latihan dikerjakan ya. Selamat belajar, nanti kita lanjutkan dengan video berikutnya.